pagi semuanya buat yang di Amerika, yang di East Coast. Juga selamat sore buat yang ada di Indonesia. Thank you Pastor Yongki, Bu Yongki untuk kehormatannya 5 minggu ini ya selama 1 bulan ini bisa berjumpa muka dengan muka dan juga bisa melayani ya komunitas doa pagi di BMC New York. Kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita pada sore pagi hari ini ya. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik yang simple, tapi ini sering terjadi dalam hidup kita. Judul ini saya beri judul gini, rumput tetangga lebih hijau. Kadang kita sering lihat gitu ya, kenapa kok keluarga orang lain lebih hijau gitu. Zaman sekarang orang buka-buka sosial media, Instagram gitu ya, lihat orang lain, kok pasangan orang lain lebih hijau gitu. Ini realita gitu. Kadang kita berpikir kok kerjaan orang lain lebih hijau gitu. Kita lihat orang posting tentang anaknya, kita lihat kok anak orang lain lebih hijau. Kadang kita membandingkan dengan pelayanan kita gitu. Kok gereja orang lain lebih hijau dari gereja kita gitu. Tempat kita sendiri, rumah kita, rumah orang lain lebih hijau dibanding rumah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini apa sih yang bisa kita pelajari? Karena tanpa nilai hidup yang benar, rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau. Tanpa nilai yang benar, keluarga orang lain, pasangan orang lain, pelayanan orang lain, anaknya orang lain akan selalu terlihat lebih hijau. Nah, Mazmur 89 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14, di situ Daud yang pernah mengalahkan Goliat di masa mudanya, dia itu mengekspresikan doanya dan dia bilang gini, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Alias Daud itu berkata gini, semua yang aku punya bukan punyaku. Aku ini hanya pengelolanya Tuhan. Semua yang aku punya itu milik Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Tuhan titipkan rumput dalam hidup kita. Dan ini bukan punya kita. Ini miliknya Tuhan. Kita ini pengelolanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan titipkan rumput kita sendiri, Tuhan juga mau kita bisa menikmati rumput kita ini apa? Dengan bertanggung jawab. Karena gini, yang pertama, pasti aneh. Apa maksudnya Elia pasti aneh? Aneh ketika bayangin ya, seorang suami tidak menikmati keluarganya sendiri dan tidak punya rasa memiliki. Oh, pasti aneh. Kalau itu pun kita hari ini, saya nggak menghakimin, tapi doa dari BMC pasti adalah kita bertumbuh bersama-sama. Bayangkan ketika istri tidak menikmati keluarganya sendiri dan tidak punya rasa memiliki terhadap rumputnya sendiri. Pasti aneh dan bisa hancur gitu. Sama halnya dengan bisnis owner yang tidak menikmati rumputnya sendiri atau bisnisnya sendiri. Pasti aneh dan juga pasti hancur. Demikian juga gini, sebagai jemaat, keluarga rohani, yang tidak bisa enjoy rumah rohaninya sendiri dan tidak punya rasa memiliki, juga pasti aneh. Makanya ada yang bilang gini, penting kita bisa menikmati walaupun kita tidak memahami kadang. Contoh nih yang menikah. Suami istri kadang kita nggak selalu memahami pasangan kita kan. Ada orang yang makin lama menikah bilangnya gini, makin lama saya nggak ngerti nih jalan pikirannya nih orang gitu. Makin nggak paham gitu.
Nggak apa-apa, nggak paham. Yang penting apa? Bisa menikmati kehadiran satu dengan yang lain gitu. Sama anak-anak gitu, kadang nggak bisa sepenuhnya memahami orang tuanya gitu. Papa ini gimana sih, tambah tua, tambah pikun, tambah lupa terus gitu. Tambah gampang marah, tambah pendek, sumbu pendek gitu kan. Tapi penting apa? Bisa menikmati loh kehadiran orang tua waktu masih ada. Satu hari kita juga akan menua, kita juga akan pikun, dan bisa jadi sumbu pendek. Nah, sehingga ini juga membawa kita kepada poin selanjutnya adalah gini. Tipuan iblis adalah ini, rumput tetangga lebih hijau. Contoh nih, Adam dan Hawa. Tuhan udah kasih semua pohon dan buah yang ada di seluruh Taman Eden. Kecuali satu pohon aja. Tapi ini tipu muslihat nih. Mereka tertipu dengan satu pohon, sedang mereka lupa bahwa 99% pohon, buah-buahan, tanaman, mulai kuning, merah, hijau, semuanya udah mereka nikmati. Tapi gara-gara 1% pohon ini aja, kok kelihatannya lebih enak ya dari semua yang aku pernah coba ya gitu. Kok kelihatannya ini lebih sedap ya. Apalagi dibumbuin mati muslihat. Nanti kamu bisa menyamai Tuhan kamu. Wah, keren juga nih ya. Kok nggak pernah ya ngalamin buah yang seperti gini? Maaf ya, dari cerita ini termasuk hidup kita ya manusia. Kadang kita makin punya, makin nggak bersyukur dan makin serakah. Dan mohon maaf, ini kita nih. Malah sudah punya, kadang apa? Masih lihat rumput tetangga lebih hijau. Sudah punya semuanya. Nggak kurang-kurang kadang gitu. Mungkin nggak berlebih, mungkin nggak semewah, tapi sudah lengkap gitu kan. Tapi lihat rumput tetangga. Kok keluarga orang lain, pasangan orang lain, kerjaan orang lain, anak orang lain, pelayanan orang lain, gereja orang lain, lebih hijau. Nah, orang yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau adalah orang yang gini. Dia nggak bertujuan dan dia nggak punya prioritas. Loh kok bisa gitu Elia? Karena gini, kita tidak akan tergoda membandingkan rumput kita dengan rumput orang lain. Ketika kita fokus pada apa tujuan dan prioritas panggilan hidup kita. Makanya kalau ada pria yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau, jangan-jangan dia nggak bertujuan, dia nggak berprioritas. Sama, kalau ada wanita yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Jangan-jangan dia lupa tujuan dan lupa panggilan dan prioritas hidupnya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama, yang perlu kita lakukan ini ya, untuk apa sih? Menikmati rumput kita. Menikmati yang Tuhan udah titipkan sama kita. Yang pertama adalah ini, syukuri, simple. Seklise itu Elia. Karena gini, gratitude builds, complain kills. Ucapan syukur itu membangun, tapi komplain-komplain itu seringkali justru meruntuhkan gitu. Coba dalam pernikahan ya, saat pasangan kita mensyukuri kita, memuji kita, salah satu figur yang jadi inspirasi saya, ya pria yang bisa selalu punya kata-kata syukur yang baik ya, adalah Pastor Yongki. Setiap kali saya stay gitu ya, saya dengar caranya memuji istri, anak-anak. Itu membangun. It builds trust. Build romance. Coba dalam parenting gitu ya. Kadang jarang mungkin ya sebagian orang tua kasih kata-kata syukur. Dedi, mami bersyukur banget loh punya kamu gitu. Anak-anak kita mungkin nggak pernah dengar, tapi kalau mereka dengar itu, wah itu build identity mereka, build confidence mereka. Bahkan paling penting ini, membangun gambar Bapak di surga dalam hidup mereka. Ini paling penting. Nah tapi coba, ini kan gratitude builds, complaint kills.
pasangan kita udah usaha yang terbaik gitu, atau kita udah usaha yang terbaik, dikomplain terus. Itu mood dari 100% langsung drop jadi 0%, bener nggak? Berarti apa? Gratitude builds, complain kills. Belum lagi kalau kita banding-bandingin dengan rumput tetangga. Wah, tapi kita juga belajar dari Yesus. Di tangannya cuma ada 5 roti 2 ikan. Kalimat ayat selanjutnya bilang apa? Yesus mengucap syukur atasnya. Kok Yesus nggak komplain ya? Petrus gimana sih Petrus kok cuma 5, cuma 2? Bisa buat apa ini Petrus? Malu-maluin, bawa ke saya gitu. Harusnya jangan 2 ikan, pabrik ikan. Kasih Yesus yang terbaik dong gitu. Sama loh, kadang kita juga nggak sempurna terhadap pasangan kita ya. Kerjaan kita mungkin nggak sempurna. Gereja kita mungkin nggak sempurna. Tapi syukuri. Yesus mensyukuri. Kita belajar dari Yesus. Gratitude builds, complaint kills. Nah, yang kedua yang bisa kita lakuin ya, menikmati rumput kita adalah ini. Love in action. Ada satu kutipan terkenal nih. Kalau semua kan rata-rata masih orang Indonesia ya. Jadi ini masih bisa paham. Kalimatnya bilang gini. Saat rumput tetangga terlihat lebih hijau, saatnya menyirami rumput sendiri. Bukan pindah rumah. Pindah rumah. Kalau nggak di welcome ya malu juga. Tapi coba lihat, Yesus sama kita orang yang berdosa yang nggak sempurna ini. Yesus tunjukin love in action loh. Apa yang Yesus lakuin buat kita? Oh, dia mati untuk dosa kita. Dia pulihkan kita. Supaya kita yang tadinya hamba budak dosa menjadi anak-anaknya. Bahkan kalau kita pikirin ya, aduh ini dahsyat sekali. Malaikat berdosa aja sama Tuhan dibuang. Tapi manusia waktu berdosa, Yesus yang bela-belain mati untuk dosa kita. Aduh, Yesus show love in action buat Anda dan saya. Dia sirami kita loh. Sirami dengan apa? Dengan kasihnya, pengampunannya, bahkan pembenarannya. Hal yang sama. Saat pasangan orang lain terlihat lebih hijau, nih kita bawa dalam hidup kita ya sekarang ya. Ya saatnya kita menyirami pasangan kita sendiri. Mungkin quality time, mengerti bahasa kasihnya, kasih pujian, doain, speak in faith, disiramin. Sehingga pasangan kita, bahasa sekarang katanya biar makin glowing juga mereka gitu. Saat kerjaan orang lain terlihat lebih hijau, saatnya kita menyirami kerjaan kita sendiri. Bukan cuman komplain, ngebanding-bandingin, marah sama Tuhan. Termasuk saat pelayanan orang lain terlihat lebih hijau. Saatnya kita menyiramin pelayanan kita. Ayo, bantu dong pelayanan. Bantu upgrading dong apa yang gereja perlukan. Terlibat memperbaiki, terlibat berinovasi gitu. Saya tahu ada orang yang kadang ya, tapi dia nggak berubah-ubah gimana? Roh Kudus yang bantu kita, nggak nyerah. Bicara kebenaran dengan kasih. Tapi dia tuh orangnya pasif gimana? Ya Roh Kudus yang bantu kita. Bergerak dalam kasih Tuhan yang aktif lebih dulu. Dan kita mencintai bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Yesus dan Roh Kudus. Makanya murid Yesus yang dikasih ya namanya Yohanes, yang faham kasih agape, dia bilang, anak-anakku, ya marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, sehingga saat rumput tetangga terlihat lebih hijau, saatnya kita menyirami rumput kita sendiri. Love in action. Sirami dengan kasih Tuhan, dengan iman Kristus, dengan pengharapan Kristus,
Dan sekali lagi, kita nggak akan tergoda membandingkan rumput kita ketika kita fokus pada tujuan, prioritas, dan panggilan hidup kita. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk menikmati rumput kita sendiri? Rayakan, ini yang ketiga. Rayakan. Sebagian Anda mungkin bilang gini, Elia, apa yang dirayain? Rumput kita ini udah pada mati semua, udah nggak ada yang bisa dirayain gitu. Rayakan termasuk ini, kemenangan kecil dalam hidup kita. Belajarnya dari siapa? Belajar dari Yesus. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aduh, coba kita lihat ini. Satu orang bertobat kecil, itu surga merayakan. Dia nggak bilang, oh kalau 100 oke lah, pesta kecil-kecil gitu ya. Kalau 1000 bertobat lah, baru kita yang ya medium party lah gitu. Tapi kalau 10.000 orang dibaptis bertobat, nah baru kita pesta. Enggak. Ternyata pas surga itu merayakan small wins hidup kita loh. Kalau ada satu pria yang bilang, Tuhan, ubahkan aku. Wah, itu dirayakan itu. Ada satu wanita yang mau menjadi lebih baik. Itu dirayakan gitu. So, celebrate small wins. Rayakan hal kecil yang indah yang ada di rumput kita. Tapi kita manusia kan seringkali gitu ya. Wah, satu bunga. Tetangga aja bunganya udah bagus gitu. Kapan kita jadi kayak bunga-bunga tetangga gitu kan? Ya, akhirnya apa? Jadi negatif lagi, pahit lagi gitu. Wah, pasanganku berubah nih. Baru sedikit gitu aja minta diraya-rayain. Tuh tetangga suaminya udah jauh lebih bagus tuh sekarang gitu. No, ayolah rayain small wins. Surga aja merayakan small wins hidup kita nih. Kerjaan kita ngalamin small wins. Celebrate. Nggak perlu banding-bandingin dengan kerjaan tetangga. Wah, kok dia bisa ya? Closing segitu banyak. Profit marginnya segitu. Kok kita? Come on. Celebrate small wins. Membuat kita bisa menikmati rumput kita sendiri. Termasuk apa? Yang ada di pelayanan gereja kita. Yang ada di gereja Anda. Wah, rayain small wins. Nggak perlu bandingin dengan gereja lain. Kok dia bisa gini gitu? Nggak perlu. Akhirnya apa? Kita jadi nggak bisa menikmati rumput yang Tuhan titipkan. Sorga aja merayakan small wins hidup kita. Kita juga perlu merayakan small wins di hidup kita. So, hari ini saya nggak panjang lebar. Tapi seringkali kita terjebak tipu muslihat iblis melihat rumput tetangga lebih hijau. 3 hal aja hari ini. Syukuri. Kenapa? Karena gratitude builds, complaint kills. And Yesus aja mensyukuri loh. 5 roti 2 ikan. Love in action. Belajar dari siapa? Yesus. Yesus beri teladan. Sirami kita dengan kasih, pengampunan, pengharapan, pembenaran. Dan rayakan small wins. Karena surga merayakan small wins hidup kita, kita juga perlu merayakan small wins di hidup kita. Nah, saya mau akhiri dengan satu cerita aja ya. Nah, satu cerita ya, sebelum kita berdoa. Satu hari ada istri tanya gitu sama suaminya, kalau ada cewek yang lebih cantik dari aku, kamu ninggalin aku nggak? Gitu. Wah, bingung ini suaminya. Ini, waduh salah jawab, tidur di luar ini gitu. Oh, Roh Kudus gitu, dia minta hikmah. Dia jawab gini, yang jelas akan selalu ada wanita yang lebih baik dari kamu. Secara fisik, perilaku, emosi, dan lain-lain. Tapi kalau aku terus cari yang lebih baik, nggak akan ada kata usai. Tapi kalau aku bersyukur,
aku bisa menikmati dan bahagia. Karena kita sama-sama punya kekurangan, dan tugas kita saling merawat sayap, dan kita terbang bersama-sama. Cie. So hari ini siapapun kita, saling merawat sayap, terbang bersama, nikmati anugerah kemurahan Tuhan, rumput yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat doa dan momen hari ini. Kami bisa menikmati pujian, penyembahan, hadir-Mu yang luar biasa. Dan biarkan firman-Mu mengingatkan kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersyukur dan menikmati rumput yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ampuni kalau seringkali kami tertipu oleh iblis. Tapi hari ini biar hati kami yang mengawali hari kami yang mungkin mengakhiri hari kami boleh mengawali dan mengakhiri bersama dengan firman, diarahkan oleh firman, biar kami serupa dengan Tuhan. Berkati Pastor Yongki, Ibu Yongki, keluarga besar BMC New York. Nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidup mereka, gereja ini, jiwa-jiwa terus dimenangkan. Kerajaan sorga diperlebar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.